Halo semua, jumpa lagi bersama Neva and Family Group, Neva House. Bagaimana kabar kalian guys? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu makhluk yang ada di salah satu episode serial kesayangan kita, Shinbi House. Makhluk ini berpakaian rapi, kurus, tinggi, dan memiliki tentakel di bagian belakang tubuhnya. Siapakah dia? Ya, dia adalah Slenderman. Tentu bagi kalian penggemar serial Shinbi House sudah sangat tidak asing lagi dengan makhluk yang satu ini, di mana makhluk ini menyimpan jiwa anak-anak di dalam tubuhnya. Dia juga menanamkan telurnya ke dalam tubuh seorang anak agar telur tersebut bisa berkembang. Jika anak tersebut tumbuh dewasa dan menua, maka Slenderman akan memindahkan telurnya kepada tubuh yang baru. Mau tahu lebih lanjut mengenai makhluk Slenderman? Tonton sampai habis ya. Tanpa lama-lama lagi, yuk check it out. Slenderman adalah salah satu karakter fiksi yang paling populer di dunia maya. Karakter ini pertama kali muncul pada tahun 2009 di sebuah forum di internet, dan sejak itu telah menjadi legenda urban yang menakutkan bagi banyak orang. Slenderman dikenal sebagai sosok yang sangat tinggi dan kurus, memiliki wajah yang kosong tanpa raut apapun, dan selalu mengenakan pakaian formal. Slenderman juga dikenal sebagai sosok yang sangat misterius dengan banyak spekulasi mengenai asal-usulnya. Beberapa orang berpendapat bahwa Slenderman merupakan makhluk supranatural, sementara yang lainnya menyebutkan bahwa ia mungkin merupakan hasil kreasi manusia. Meskipun begitu, tidak ada yang tahu dengan pasti mengenai asal-usul Slenderman. Karakter ini sejak awal kemunculannya menjadi fenomena viral di internet dan banyak yang menghasilkan karya seni, film pendek, atau bahkan game berdasarkan karakter ini. Karya-karya tersebut membuat karakter Slenderman semakin dikenal luas oleh masyarakat di seluruh dunia. Slenderman juga sering dihubungkan dengan jumlah tragedi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Meskipun begitu, tidak ada bukti yang mendukung klaim ini. Apapun spekulasi mengenai Slenderman ini teman-teman, tidak dapat dipungkiri bahwa karakter ini telah menjadi bagian dari budaya populer di seluruh dunia. Walaupun banyak orang yang merasa takut dengan karakter ini, Slenderman tetap menjadi sosok yang menyimpan banyak misteri dan menarik untuk dijelajahi. Nah, gimana sih asal-usul Slenderman? Slenderman adalah karakter fiksi yang sangat terkenal di era internet, terutama di kalangan anak muda. Banyak yang bertanya-tanya asal-usul Slenderman, dari mana dia berasal dan bagaimana cerita tentangnya bermula. Hingga saat ini belum ada konfirmasi pasti mengenai asal-usul Slenderman, tetapi banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Salah satu spekulasi yang paling menarik adalah bahwa Slenderman berasal dari cerita rakyat Jerman atau legenda urban. Banyak yang mengkaitkan Slenderman dengan karakter bernama Der Grubman, The Tall Man, yang berasal dari cerita rakyat Jerman. Slenderman adalah karakter fiksi yang pertama kali muncul di internet pada tahun 2009. Ia digambarkan sebagai sosok manusia dengan tubuh yang panjang, kulit yang putih, dan wajah yang tidak memiliki fitur. Slenderman cepat menarik perhatian publik dan kemudian menjadi populer di berbagai media. Sementara itu banyak penggemar Slenderman yang menyukai karakter ini karena keunikannya dan mereka melihatnya sebagai sesuatu yang menarik dan misterius. Namun, sebagian orang lain merasa bahwa penggambaran karakter ini cukup menakutkan dan menyebabkan kecemasan pada orang yang lebih mudah terpengaruh. Beberapa orang bahkan menganggap karakter ini sebagai bahaya bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa Slenderman telah menjadi fenomena budaya populer yang populer di seluruh dunia. Karakter ini telah menginspirasi banyak seniman, penulis, dan penggemar di seluruh dunia untuk membuat karya-karya kreatifnya. Namun, sisi lain dari popularitas Slenderman juga menunjukkan betapa pengaruh media pada perilaku manusia dapat berbahaya jika tidak diatur dengan baik. Nah, apakah Slenderman ini termasuk karakter fiksi atau makhluk nyata? Slenderman banyak dikenal sebagai karakter antagonis dalam game dan cerita horor. Namun, ada juga yang merasa bahwa Slenderman itu nyata dan sering muncul di berbagai tempat. Bahkan beberapa orang mengklaim telah melihatnya. Mungkin salah satu yang membuat orang percaya jika Slenderman itu nyata adalah karena desain fisik yang terlihat horor dan misterius. Jika dilihat dari penampilannya, Slenderman memiliki karakteristik fisik yang membuatnya tampak lebih seram daripada karakter fiksi pada umumnya. Slenderman sering digambarkan sebagai sosok tinggi dan kurus yang memakai jas hitam dan tidak memiliki wajah.
Beberapa orang juga melaporkan bahwa ia bisa mengubah bentuk fisiknya dan memiliki kemampuan untuk bergerak sangat cepat. Hal ini tentu saja membuat Slenderman makin menakutkan. Namun pada kenyataannya, Slenderman hanyalah sebuah karakter fiksi dan tidak pernah terbukti ada di dunia nyata. Tokoh ini pertama kali dibuat pada tahun 2009 oleh seorang penggemar game di internet dan mulai populer pada tahun 2010-an, terutama di kalangan penggemar cerita horor. Tidak ada bukti konkret bahwa Slenderman itu nyata, secara ilmiah tidak mungkin ada makhluk seperti itu di dunia nyata. Jika ada orang yang mengklaim telah melihat Slenderman, kemungkinan besar itu hanyalah imajinasi atau halusinasi belaka. Sebenarnya perlu diingat nih teman-teman bahwa percaya pada keberadaan Slenderman yang nyata hanya akan menimbulkan rasa takut dan kecemasan yang tidak perlu. Ini bisa membahayakan kesehatan mental dan emosional dari orang yang terlalu percaya pada mitos itu. Dan apakah Slenderman berbahaya? Slenderman sering dikaitkan dengan cerita horor dan kejahatan dalam beberapa fiksi. Namun kembali lagi, Slenderman hanya mencerminkan cerita fiksi dan tidak lebih dari sekedar itu. Tidak ada bukti bahwa Slenderman bisa menyakiti atau membahayakan manusia hanya karena ia muncul di game dan cerita horor. Tidak berarti Slenderman itu nyata dan berbahaya. Jadi tidak perlu khawatir atau takut karena tokoh ini tidak akan membahayakan kita. Sebagai penggemar cerita horor, tentu saja ada baiknya untuk tetap bijak dan memilih informasi yang kita terima. Kita sebaiknya selalu ingat bahwa fiksi hanyalah fiksi dan tidak perlu dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Memang benar bahwa Slenderman pertama kali muncul di dunia maya terutama sebagai karakter dalam game dan cerita horor. Namun keberadaannya yang hanya dalam dunia maya bukan berarti Slenderman itu nyata. Kita semua tahu bahwa dunia maya penuh dengan imajinasi dan kreativitas yang kadang-kadang bisa memunculkan sesuatu yang terlihat sangat nyata. Namun kita juga perlu untuk memahami bahwa itu hanyalah sebuah fantasi belaka. Banyak penggemar cerita horor yang menyukai Slenderman karena karakternya yang seram dan misterius. Namun kita tidak boleh sampai terjebak dalam kepercayaan atau keterikatan yang berlebihan terhadap karakter fiksi tersebut. Sebagai kesimpulan, Slenderman hanya merupakan sebuah karakter fiksi ya teman-teman yang diciptakan oleh penggemar dan belum pernah terbukti ada di dunia nyata. Kita tidak perlu terlalu terobsesi dengan tokoh ini dan sebaiknya menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan rasa takut dan kecemasan yang tidak perlu. Nah itu dia teman-teman sedikit pembahasan tentang makhluk Slenderman. Jadi kalian tidak perlu takut ya dengan keberadaan Slenderman ini karena dia hanya merupakan cerita fiksi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tetap like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.